kalian yang sudah menghadiri tepat waktu dari seminar seri 7 sangkakala ini, dan sekarang ada sangkakala kelima. Dan kita akan berdoa dulu. Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucapkan puji terima kasih Tuhan atas berkat dan bantuan kami, supaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pada hari Sabat ini. Tuhan, siang ini kami akan belajar firman-Mu, yaitu tentang sangkakala kelima, bagian keempat. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan demikian firman yang kami pelajari ini akan dapat kami mengerti, dan semua itu akan lebih menguatkan iman percaya kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi Sabat ini kita akan mulai lagi seri dari 7 sangkakala, dan sekarang ada sangkakala kelima bagian keempat. Ya. Jadi sudah ada 4 bagian, ini bagian yang terakhir, dan setelah selesai ini nanti kita akan menginjak kepada sangkakala ke-6. Saya akan bacakan dulu ayat-ayatnya dari sangkakala kelima, yaitu dalam Wahyu 9 ayat 1 sampai dengan 12. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Inilah sangkakala kelima, yaitu yang terdapat di dalam Wahyu 9 ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan mengulang pembahasan terakhir dari sangkakala kelima, yaitu dari Wahyu 9 ayat 1 sampai dengan 2. Jadi Sabat ini kita akan mengomentari ayat demi ayat dari Wahyu 9 ayat 1 sampai 12.
Sekarang adalah komentar ayat yang pertama, Wahyu 9 ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah ada bagian ilahi, di mana Tuhan mengizinkan ini terjadi. Jadi artinya ada bagian ilahi yang akan dilakukan, di mana makna dari bagian ilahi ini adalah bagaimana Tuhan mengizinkan ini terjadi. Dengan kata lain, Tuhan memegang kendali kejadian atau peristiwa ini. Juga dikatakan, aku melihat bintang jatuh dari langit. Artinya adalah bahwa bintang telah jatuh dari langit ke atas bumi. Ya. Jadi dikatakan di sini bintang yang jatuh dari langit, artinya bintang itu telah jatuh dari langit ke atas bumi. Dan bintang yang jatuh dari langit itu adalah Lucifer yang disebutkan dalam kitab Yesaya pasal 14. Ya, ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Sekarang komentar ayat 2. Wahyu 9 ayat 2. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Jadi di sini dikatakan ketika lubang jurang maut dibuka dengan kunci, maka akan ada kegelapan yang sangat dalam. Ya. Dan kita perhatikan juga bahwa bintang itu ada kunci. Ya. Jadi bintang itu dia ada kunci, dan kegelapan yang terjadi adalah kegelapan total. Berbeda dengan sangkakala keempat. Kegelapan hanya sebagian saja, sepertiga. Tapi di sini adalah kegelapan total. Jadi yang diidentifikasi dalam kitab Wahyu dengan tanur besar atau great furnace dalam King James Version itu adalah api dan belerang. Setan akan dilemparkan ke dalam api dan belerang, itu maksudnya. Jadi ketika bintang, ya di sini kita perhatikan bahwa bintang itu adalah dia yang sangat panas, membuka jurang maut, karena di sini tadi ada kuncinya, jadi bintang itu membuka jurang maut, maka asap keluar dari jurang maut seperti asap dari tungku besar. Dengan kata lain, ini adalah tentara dari neraka, tentara setan. Dan asap akan menutupi matahari dan langit, karena terjadi kegelapan. Tidak ada indikasi bahwa asap hanya menutupi sepertiga bagian dari bumi, seperti dalam sangkakala keempat. Ayat tersebut tampaknya menunjukkan bahwa terjadi kegelapan total, ya, tidak sebagian tapi total. Kenapa terjadi? Karena Tuhan telah menarik Roh Kudus-Nya. Sekarang ayat 3, komentar ayat 3, Wahyu 9 ayat 3. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Jadi yang memegang kendali di sini dan yang membiarkan hal-hal ini terjadi adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang membiarkan ini terjadi. Dan kita tidak hanya memiliki belalang, tapi kita juga memiliki kalajengking. Ya, karena disebutkan di situ, di samping belalang juga ada kalajengking. Jadi ketika lubang jurang maut terbuka, semuanya hancur. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu ketika kita membahas sangkakala keempat. Ya. Jadi memang sangkakala kelima ini ada sambungan atau lanjutan dari sangkakala keempat. Jadi seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, ketika kita mempelajari sangkakala keempat, matahari yaitu terang yang lebih besar adalah yang melambangkan Yesus, dan bulan yaitu terang yang lebih kecil adalah yang melambangkan kitab suci,
yang memberi kesaksian tentang Yesus, dan bintang-bintang yang melambangkan umat Tuhan. Jadi kegelapan sebagian yang terjadi dalam periode sangkakala keempat, yaitu ketika dua saksi yang dinubuatkan dengan kain kabung. Di sini kedua saksi artinya adalah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang dinubuatkan dengan kain kabung artinya Alkitab ini tidak bisa dibaca, ya kan? Jadi berduka lah istilahnya, ya kan? Tetapi kelihatannya kegelapan itu menjadi lebih gelap dalam periode sangkakala kelima. Perbandingan kitab Wahyu 9 ayat 2 dengan Keluaran 10 ayat 15 tampaknya untuk menunjukkan bahwa asap itu benar-benar terdiri dari awan besar belalang yang membuat gelap matahari. Jadi ketika kita membaca Keluaran 10 pasal 15, di mana kita menemukan detail yang sangat menarik. Keluaran 10 pasal 15, Keluaran pasal 10 ayat 15 yang berbicara tentang wabah belalang yang jatuh di Mesir. Kesan yang kita dapatkan adalah awan yang datang dari jurang maut dan membuat gelap semuanya. Benar-benar awan belalang. Mari kita lihat apa yang kita temukan di kitab Keluaran pasal 10 ayat 15. Ini tentang belalang di Mesir yang menutupi seluruh bumi. Jadi di sini prinsipnya adalah kita melihat, mempelajari ayat-ayat ini adalah biarlah Alkitab menerangkan dirinya sendiri. Jadi kita melihat ayat yang lain untuk melihat ayat yang kita pelajari. Keluaran 10 ayat 15. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan ayat yang tadi, bisa juga ada belalang, tapi dikatakan belalang itu tidak boleh memakan pohon, artinya tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau kita lihat di sini, sebetulnya belalang itu memang makan habis segala tumbuh-tumbuhan, ya kan? Tapi tadi tidak, ya kan? Kalau kita lihat yang ini, berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi dan mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan nanti kalau kita lihat di ayat keempat, tadi kan baru ayat 3, itu mereka tidak boleh memakan pohon-pohonan, ya kan? Tapi di sini belalang itu, jadi ini sebagai dasar kita dulu bahwa belalang itu harusnya dia memang memakan pohon-pohonan, ya kan? Jadi yang menyebabkan kegelapan di bawah sangkakala kelima adalah belalang yang muncul yang terkait juga dengan kalajengking. Dan dikatakan yang terjadi di Mesir, belalang memakan setiap tumbuh-tumbuhan. Dan yang menyebabkan kegelapan di sangkakala kelima itu adalah belalang. Ya, tadi kan sudah dikatakan belalang yang menyebabkan. Dan ini contohnya ada di Mesir. Cuman belalangnya beda. Ini makan tumbuh-tumbuhan. Nanti ke ayat 4 kita lihat tidak makan tumbuh-tumbuhan. Artinya apa itu? Itu yang akan kita bahas. Begitu banyak belalang, sehingga belalang benar-benar menutupi matahari, bulan, sehingga tidak ada terang di bumi. Penerapan dari nubuatan ini adalah Prancis memiliki cahaya terang reformasi, tetapi menolak terang itu, dan hasilnya adalah kegelapan besar. Jadi kalau kita belajar sejarah tentang Prancis ini, ya kan, Prancis adalah negara yang pertama yang mendukung tanduk kecil pada waktu tanduk kecil itu mulai berkuasa tahun 538. Ya, itu adalah Prancis yang pertama kali mendukung. Ya kan? Itu Prancis negaranya itu pada waktu berdiri tahun 508, waktu Clovis, ya, dia memeluk agama Katolik sehingga pada waktu tanduk kecil berkuasa 538, itu negara pertama yang mendukungnya adalah Prancis. Dan di sini juga pada waktu zaman reformasi abad ke-16 kurang lebih, itu satu-satunya negara yang menolak
reformasi itu juga adalah Prancis. Ya. Sekarang kita lihat Testimonies volume 1 halaman 232. Dikatakan, saya melihat bahwa semakin besar terang yang ditolak orang, semakin besar pula kuasa penipuan dan kegelapan yang akan menimpa mereka. Penolakan dari kebenaran membuat manusia menjadi tawanan dan subjek sasaran penipuan setan. Prancis menolak terang itu. Prancis satu-satunya bangsa yang sangat menentang reformasi. Ini terjadi pada abad ke-16. Reformasi maksudnya di sini adalah pada waktu Martin Luther dia mendeklarasikan kita harus kembali ke Alkitab. Prancis satu-satunya negara yang menolak itu. Kita tahu begitu banyak orang yang mati selama pembantaian di Saint Bartholomew tahun 1572, sehingga dia menuai apa yang dia tabur. Artinya Prancis menuai apa yang dia tabur. Ini bisa kita lihat dalam sejarah. Banyak sekali pembantaian pada waktu di Saint Bartholomew. Kata Yesus yang kita temukan dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23 adalah gambaran yang pas tentang bagaimana penolakan terhadap terang reformasi menyebabkan gelap gulita dalam revolusi Prancis. Jadi kita lihat bahwa kegelapan meningkat antara sangkakala keempat dan sangkakala kelima. Setidaknya ada beberapa terang selama sangkakala keempat, tetapi selama sangkakala kelima mendorong segala sesuatu di bumi menjadi lebih gelap. Ya. Jadi sangkakala keempat masih ada terang, karena kegelapan hanya sepertiga, tetapi di sangkakala kelima menjadi gelap. Ya. Kita baca Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi jika matamu jahat artinya tidak mau menerima pekabaran Yesus, ya. Sehingga ini menggambarkan apa yang terjadi ketika orang-orang kembali tidak memancarkan terang, sehingga kegelapan menjadi semakin gelap. Dalam kitab suci, arah mata angin Tuhan adalah utara dan timur. Kita bisa membaca dalam Alkitab dalam hal ini. Ya. Jadi kita lihat di sini akibat Prancis dia menolak reformasi, ya kan, sehingga terjadi kegelapan di Prancis, sehingga akan terjadi peristiwa yang sangat mengerikan, yang sifatnya lokal. Nanti di akhir zaman sifatnya akan global, tidak lokal lagi. Ya. Dan di sini juga dikatakan kitab suci adalah arah mata angin Tuhan adalah utara dan timur. Itulah yang tertulis dalam Alkitab. Ketika Yesus datang, pertama kali ia datang melalui timur. Lukas 1 ayat 78 dan 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah, kita dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ya, jadi terang itu selalu datang dari timur. Ketika Yesus naik ke surga, naik ke atas, karena ke utara menurut Alkitab. Jadi atas itu adalah seperti utara. Itu adalah kiblatnya daripada Tuhan. Jadi di situ ketika Yesus naik ke surga, itu melalui Bukit Zaitun di sisi timur Yerusalem. Kita baca Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ya. Malaikat yang akan memeteraikan datang dari timur. Ya, ini adalah ayat-ayat yang menyatakan bahwa pekabaran dari Tuhan itu selalu dari timur atau dari utara. Wahyu 7 ayat 1 sampai 2. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri
pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Demikian juga ketika Yesus datang kembali dengan pasukannya, itu akan datang dari timur. Kita bisa baca dalam Matius 24 ayat 27, Wahyu 16 ayat 12, Yesaya 41 ayat 25. Timur adalah titik kompas milik Tuhan, karena posisi matahari di mana terang dimulai di timur, dan Tuhan adalah terang. Ya. Jadi di sini Wahyu 7 ayat 1 sampai 2 ini adalah kalau kita baca, nanti saudara bisa baca di Daniel 11 ayat 40 sampai 45, ya kan? Di situ dikatakan Raja Utara marah karena mendengar kabar-kabar dari timur. Kabar-kabar dari timur itu inilah Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan 2. Raja Utara adalah tanduk kecil, dia marah mendengar kabar-kabar dari timur. Apa kabar-kabar dari timur? Ya kan? Aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, ya. Itulah kabar-kabar dari timur yang bisa kita baca di dalam Daniel pasal antara 40 sampai 45, disitulah. Daniel pasal 11 ayat 40 sampai 45. Itu ada kabar-kabar dari timur. Sekarang kita baca Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan meluntarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Wahyu 16 ayat 12 dikatakan, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ya, Wahyu 16:12 itu adalah tulah yang keenam. Sungai Efrat kering, maka raja dari timur akan datang. Artinya apa? Artinya bahwa Yesus datang. Yesaya 41 sampai 25, 41 ayat 25 dikatakan, aku telah menggerakkan seorang dari utara, dan ia telah datang dari sebelah matahari terbit. Aku telah memanggil dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Inilah arah utara, ya kan, timur dan utara. Dia adalah terang, dan sinar matahari berasal dari timur. Kita baca Maleakhi 4 ayat 3, Mazmur 84 ayat 11. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa titik kompas daripada Tuhan itu adalah timur dan utara. Kita baca Maleakhi 4 ayat 2 sampai 3. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan. Itu firman Tuhan semesta alam. Mazmur 84 ayat 11 dikatakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya, itulah dari Tuhan, arah kompasnya selalu dari timur. Matahari ada timur terbit. Selanjutnya menurut Yesaya 14 ayat 13-14 dan Mazmur 48 ayat 1-2, tahta Allah ada di sisi utara, dengan kata lain di surga. Karena matahari mencapai intensitas paling terang ketika berada tepat di atas kepala. Ya, kita baca Yesaya 14 ayat 13-14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit,
Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Inilah yang dilakukan Lucifer, di mana dia hendak mengatasi ketinggian awan-awan, ya kan? Dia hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Jadi dia ingin menduduki tahta Allah. Itulah keinginan Lucifer. Sekarang Mazmur 48 ayat 1-2. Nyanyian. Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja besar. Ya, itulah tempat Allah tinggal. Sejauh di sebelah utara, atau dalam kata lain, jauh di atas sana. Dalam Yehezkiel 1, ketika Tuhan datang ke Yerusalem untuk penghakiman, dia datang dari utara. Yehezkiel 1 ayat 4, ya kan? Dan tiba melalui jalan dari timur. Kita baca. Lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti swasta mengkilat. Di sisi lain, barat adalah tempat di mana kegelapan dimulai, dan selatan, dunia bawah, adalah tempat di mana kegelapan mencapai intensitas terdalam, karena langsung di tengah malam. Ya. Jadi orang dahulu menganggap selatan sebagai ranah dunia bawah, di mana setan berkembang, karena itu adalah tempat kegelapan terdalam. Untuk alasan ini, kegelapan di sangkakala kelima berasal dari jurang maut, yang merupakan dunia bawah. Kita baca Amos 8, 11-12, memberitahu kita bahwa setelah penutupan masa pintu kasihan, orang akan lari ke utara dan ke timur, mencari firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah terang. Bisa kita baca nanti di 1 ayat 4, 5, 9, dan Mazmur 119 ayat 105. Kita baca dulu di Amos. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Inilah firman ini mengatakan bahwa ini terjadi setelah pintu kasihan ditutup. Orang dahulu tidak akan pernah berpikir untuk pergi ke barat dan selatan, karena arah ini adalah arah ke dalam alam kegelapan. Tetapi mereka mencari firman Tuhan ke arah utara dan timur, dan mereka tidak mendapatkannya karena pintu kasihan telah ditutup, dan firman Tuhan adalah terang. Firman Tuhan adalah terang. Yohanes 1 ayat 4, 5, dan 9. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mungkin kita bertanya-tanya, apa hubungannya arah kompas dengan sangkakala yang kelima? Mesir secara harfiah berada di selatan Israel. Oleh karena itu adalah raja dari selatan.
Referensi untuk itu kita dapat membaca kitab Daniel pasal 11 ayat 8 dan ayat 9. Kita baca Daniel 11 ayat 8 dan 9. Bahkan dewa-dewa mereka dan patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkutnya sebagai jaran ke Mesir. Lalu beberapa tahun lamanya ia akan berhenti berperang melawan raja negeri utara. Kemudian raja ini akan memasuki kerajaan raja negeri selatan, tetapi kemudian pulang ke negerinya sendiri. Ya, jadi Mesir adalah di sebelah selatan Israel, maka disebut negeri selatan atau nanti raja dari selatan. Di sini Mesir diidentifikasi sebagai raja selatan karena Mesir berada di selatan Israel, dan raja utara adalah Babel. Karena Babel sebenarnya utara dan timur. Kalau kita lihat dari Israel, ya kan? Karena Babel sebenarnya utara timur, tapi untuk tiba di Israel mereka bisa menyeberang Gurun Arab dan terus naik dan melintasi gunung dan turun melalui Lebanon ke Yerusalem. Artinya dia datang dari arah utara, sehingga Babel akan datang dari utara kalau akan ke Israel. Mesir secara harfiah adalah selatan Israel, yang berarti bahwa Mesir adalah raja dari selatan. Dan seperti yang kita akan lihat nanti dalam pembahasan ini, bukanlah suatu kebetulan bahwa Wahyu 11 ayat 8 mengacu pada setan yang bangkit dari dalam jurang maut dalam revolusi Prancis sebagai Mesir. Kenapa kok dikatakan sebagai Mesir, revolusi Prancis? Nanti kita lihat. 8 menjadi terkenal di Mesir pada saat ke-10 wabah. Ini adalah bukti persuasif bahwa ada hubungan antara sang kakak kelima dan revolusi Prancis, seperti yang dijelaskan dalam Wahyu 11 ayat 7 sampai dengan 10. Kita baca Wahyu 11 ayat 7 sampai 10. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut, dikatakan di sini binatang muncul dari jurang maut, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka akan diam di atas bumi, bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Jadi penting juga bahwa Daniel 11 ayat 40 menggambarkan Raja Selatan, yaitu ateisme Mesir spiritual. Kita tahu kenapa Mesir disebut ateis, karena pada waktu Musa datang ke Firaun, dia ingin Israel untuk diajak pergi untuk beribadah pada Tuhan. Raja Mesir mengatakan, siapa itu Tuhanmu? Aku tidak kenal Tuhanmu itu. Itulah maksudnya paham ateisme itu. Jadi bangkit melawan Raja Utara, yaitu kekristenan murtad atau tanduk kecil pada awal atau akhir zaman, yaitu tahun 1798. Jadi seperti telah dicatat dalam catatan tentang Daniel 11, serangan Raja Selatan ini terhadap Raja Utara adalah penggambaran revolusi Prancis. Ya, dikatakan di Daniel pasal 11 ayat 40. Itu adalah serangan Raja Selatan terhadap Raja Utara. Itu adalah gambaran dari revolusi Prancis. Itulah mulainya akhir zaman. Dalam kitab Daniel 11 ayat 31 sampai dengan 39 berbicara tentang periode kekuasaan tanduk kecil. Itu berbicara tentang kekuasaan selama 1260 tahun. Dan Daniel 11 pasal 40
memberitahu kita bahwa sesuatu terjadi pada akhir zaman. Jadi waktu akhir zaman dimulai pada tahun 1798 Masehi. Dan peristiwa yang terjadi pada tahun 1798 adalah saat tanduk kecil atau binatang yang keluar dari dalam laut menerima luka yang hampir mematikan. Itulah di tahun 1798 juga terjadi revolusi Prancis. Kita baca Daniel 11 ayat 40. Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan ya kan, akan berperang dengan dia. Sampai di sini ya. Jadi Raja Negeri Selatan yaitu Mesir, dalam hal ini melambangkan Prancis, ya kan? Itu seperti katakan Mesir itu ada yang ateis, akan berperang dengan dia. Dia adalah Raja Negeri Utara. Dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri dan mengendangi dan meliputi semuanya seperti air bah, ya kan. Tapi di sini waktu Revolusi Prancis, kalimat yang pertama itulah yang terjadi. Raja Negeri Selatan yang ada Prancis akan berperang dengan dia, yaitu Raja Negeri Utara yang adalah tanduk kecil. Raja Negeri Selatan mengambil kekuatan sipil yang telah digunakan tanduk kecil, ya kan. Jadi tadi saya katakan tanduk kecil pada tahun 538 pada waktu dia berkuasa, yang mendukung dia itu adalah Prancis. Tapi pada tahun 1798 Prancis juga yang mengambil kekuasaannya itu, kekuasaan sipilnya itu, dia menangkap tanduk kecil itu. Ya, itulah yang terjadi. Ya. Jadi Negeri Selatan mengambil kekuatan sipil yang telah digunakan tanduk kecil, di mana kalau kita lihat sepanjang 1260 tahun tanduk kecil itu menganiaya umat-umat Tuhan. Disitulah 1788 dia tidak bisa lagi karena kekuasaan sipilnya diambil, ya kan. Itulah yang dimaksud pada waktu itu Raja Negeri Selatan akan menyerang dia, yaitu Raja Negeri Utara. Tetapi kemudian Raja Negeri Utara akan memulihkan diri dari serangan itu, dan pada dasarnya dia menguasai dunia. Tetapi ini adalah Raja Utara palsu. Raja Utara sebenarnya adalah Tuhan, karena tahtanya ada di sisi utara. Raja Utara palsu ini adalah manusia berdosa yang duduk di bait suci Tuhan yang ada di bumi. Ya, dia menyatakan wakil yang ada di dunia ini. Yang membuat orang berpikir bahwa dia adalah Raja Utara, yaitu seperti yang telah dicatat dalam kitab Daniel pasal 11, serangan Raja Selatan terhadap Raja Utara ini adalah penggambaran revolusi Prancis. Jadi sangkakala kelima, yaitu Wahyu 9 ayat 1 sampai 12, Wahyu 11 ayat 7 sampai dengan 10, dan Daniel 11 ayat 40, semuanya menggambarkan peristiwa sejarah yang sama, yaitu apa? Yaitu revolusi Prancis. Sekarang kita akan membaca tentang apa yang dilakukan belalang yang tidak memiliki belas kasihan. Belalang menghabisi semua yang ada di hadapan mereka. Kita bisa membaca gambaran ini dalam Kito Ensiklopedia volume 2 halaman 263. Ensiklopedia Kito menjelaskan sifat belalang. Ya, ini tentang belalang. Belalang tampaknya memakan bukan karena nafsu makan yang rakus, melainkan karena amarahnya untuk menghancurkan. Penghancuran, dan itu bukan oleh karena makanan, adalah dorongan utama mereka dalam hal ini kehancuran. Pada kenyataannya mereka adalah omnivora. Sebagian besar tanaman beracun acuh tak acuh terhadap mereka. Mereka akan memangsa bahkan pada gagak atau crowfoot yang rasanya pedas, bahkan membakar kulit binatang. Mereka mengkonsumsi segalanya tanpa kesukaan, bahan nabati, linen, wool, sutra, kulit, dan lain-lain, dan tidak melebih-lebihkan
ketika dia mengatakan Pores Koku Tektoru, bahkan pintu-pintu rumah, karena mereka telah diketahui memakan furniture, mereka hancurkan segalanya tanpa pandang bulu, menjadi serpian yang menjadi bubuk. Itulah yang dikatakan tentang sifat dari belalang dari Kito Ensiklopedia. Keluaran juga menggambarkan kehancuran yang menghancurkan yang disebabkan oleh belalang di Mesir. Keluaran 10 ayat 15. Karena mereka menutupi seluruh permukaan bumi, ya, sehingga tanah itu menjadi gelap, dan mereka memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri itu, dan semua buah-buahan dari pohon-pohonan yang terkena hujan es itu telah meninggalkan. Jadi tidak ada yang tersisa hijau di pohon atau tanaman ladang di seluruh tanah Mesir. Ya. Jadi belalang memakan semuanya, pohon-pohonan, segala tumbuh-tumbuhan. Ya kan? Gambaran yang tepat tentang apa yang terjadi dalam Revolusi Prancis. Ketika setan dan malaikatnya dilepaskan untuk melakukan pekerjaan mereka. Wahyu 9 ayat 11 memberitahu kita bahwa awan belalang ini memiliki seorang raja yang memimpin mereka yang namanya Abaddon atau Apollyon. Wahyu 9 ayat 11 dikatakan di situ, kita akan sedikit loncat di sini. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Belalang normal tidak memiliki raja atas mereka, ya, seperti Amsal 30 ayat 27. Jadi ini pasti belalang yang tidak biasa, atau ini adalah belalang supernatural. Kita baca Amsal 30 ayat 27, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Ya. Jadi belalang tidak punya raja, tapi dikatakan ini belalang ada rajanya, namanya Abaddon dan Apollyon. Artinya apa ini? Artinya ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak biasa atau supernatural. Beberapa penafsir, nah ini yang tafsiran-tafsiran yang sekarang beredar tentang sangkakala kelima, ya kan? Beberapa penafsir telah melihat dalam wabah belalang ini penggambaran dari kehancuran yang disebabkan oleh Muhammad dan kaum muslimin dari Arab. Namun dalam komentarnya tentang buku Wahyu, Eusebius, ya kan, ada orang namanya Eusebius, dia bukan orang Advent, tetapi memberikan banyak sekali alasan mengapa penafsiran ini tidak akurat. Dikatakan oleh dia, ini kata Eusebius, ya kan, saya yang mengutip-utip aja dia aja dari pelajaran yang saya dapat, pengingatan ini juga tidak akan berlaku kecuali dengan cara yang sangat tidak jelas dan tidak sempurna pada infansi Muslim, di mana begitu banyak orang modern menemukan pemenuhannya. Jika Muhammad adalah bintang, ini tidak mungkin untuk menunjukkan di mana dia mengalami kejatuhan, dianggap berasal dari bintang ini. Ya. Jadi yang bintang jatuh itu, kalau dia dikatakan sebagai maut, tidak mungkin. Jika dia adalah bintang, dia juga raja dari kekuatan yang dia tetapkan. Tetapi catatan dengan jelas menunjukkan bahwa bintang dan raja belalang adalah dua pribadi yang berbeda. Ya. Jika gua Hera, ya kan, ini ada gua namanya Hera, adalah mulut lubang, pengikut Muhammad tidak keluar dari gua itu, seperti yang dikatakan belalang keluar dari jurang maut. Ya kan. Jika pelariannya adalah kejatuhannya dari Mekah, maka lubang itu terbuka dan asap sudah mulai mengeluarkan dan membiarkan belalang sebelum bintang jatuh. Jadi ini bertentangan dengan catatan. Jika asapnya adalah doktrin palsu Muhammad, maka tidak ada asap atau belalang sebelum lubang dibuka. Untuk orang Arab, bukan Muslim, sebelum Muhammad, ya kan. Tetapi visi tersebut mewakili belalang tinggal di dalam lubang dan di dalam asap lama sebelum lubang itu dibuka atau asapnya itu keluar. Setelah asap sudah keluar dan pengikut telah dimenangkan,
bahwa Muhammad mengaku telah menerima kunci dari Tuhan, karena dia membuka lubang sebelum dia mendapatkan kunci untuk membukanya. Juga tidak pernah berpura-pura bahwa kunci miliknya itu adalah kunci neraka. Namun ini tidak semuanya. Belalang dilarang menyentuh siapapun yang dayanya memiliki materai Tuhan. Tetapi kemarahan dan marahnya Muslim diarahkan terutama terhadap orang Kristen dan kelompok Kristen. Ya. Belalang itu menyiksa semua yang tidak memiliki materai Allah. Tetapi invasi Muslim bagian dan belalang itu menyiksa semua yang tidak memiliki materai Allah. Ya. Tapi yang memiliki materai Allah tidak kena. Ya kan? Tapi yang tidak memiliki materai Allah, dia akan kena siksa dari belalang itu. Tetapi invasi Muslim, bagian dari dunia di luar kelompok Kristen, belalang tidak diizinkan untuk mengambil nyawa orang. Pekerjaan Muhammad untuk membunuh baik tubuh dan jiwa mereka yang menolak untuk menerima dan mereka yang memeluknya. Jadi yang menerima untuk bergabung dengan dia, maka mereka akan dibunuh. Ya kan? Itu adalah perintah Muhammad kepada semua umatnya dan disampaikan dalam nama Tuhannya. Ketika kamu bertemu orang kafir, penggal kepala mereka sampai kamu telah melakukan pembantaian besar di antara mereka. Adapun orang kafir, biarkan mereka binasa. Ya. Jadi mereka membunuh 50.000 dalam satu pertemuan dan 140.000 di lain tempat dan menyebarkan kematian dan pembantaian kemanapun mereka pergi. Jadi belalang tidak boleh melukai pohon tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Tapi kaum Muslim menghancurkan dengan api dan pedang negara-negara yang mereka invasi. Belalang begitu menyiksa orang sehingga mereka akan berusaha menghancurkan hidup mereka sendiri. Namun seharusnya tidak dapat melakukannya. Tapi tak satu pun dari hal-hal itu terjadi di bawah Muslim. Orang-orang senang hidup dulu seperti sekarang dan berjuang untuk membela diri dan membayar upeti untuk diizinkan hidup dan dapat dengan mudah menemukan kematian jika mereka mau. Jadi belalang berbentuk seperti kuda siap berperang. Penampilan Muslim tidak lebih dari orang yang bersenjata. Ya. Ini kurang lebih sama juga ini dalam belalang tadi intinya Raja Belalang Abaddon, jadi ini juga sama. Jadi dalam Perjanjian Lama menggunakan belalang untuk menggambarkan penghakiman Allah terhadap manusia yang memberontak melawan Dia. Itulah Perjanjian Lama. Dan Prancis memberontak melawan Tuhan. Sehingga Tuhan mengirim belalang sebagai hukuman atas pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Ya. Kita tahu Prancis yang menolak reformasi pada waktu Martin Luther mengumumkan harus kembali mendeklarasikan harus kembali Alkitab. Prancis satu-satunya negara yang menolak itu, sehingga benar-benar terjadi kegelapan di sana. Alkitab tidak bisa dibaca. Belalang ini mengeluarkan suara mengamuk seperti api. Belalang datang dari jurang di mana api berada. Mereka terlihat seperti kuda yang siap berperang dan mereka melahap seperti singa. Yoel 2. Jadi belalang ini akan datang ke Prancis dan yang akan mereka lakukan, mereka akan benar-benar menghancurkan dalam arti menghancurkan secara rohani. Itulah yang akan terjadi. Dan mereka melahap seperti singa yang tidak berbelas kasihan yang diwakili oleh kalajengking. Dalam Alkitab, setan dan malaikatnya diwakili sebagai singa. Jadi kita melihat bahwa belalang ini membuat suara mengamuk seperti api dan mereka terlihat seperti kuda siap berperang dan mereka melahap seperti singa. Simbolisme aneh ini menggambarkan kekuatan yang menghancurkan mutlak dari kekuatan setan dan malaikat-malaikatnya di Prancis selama revolusi Prancis. Belalang ini jelas merupakan simbolis karena mereka adalah kombinasi hibrida dari belalang dan kalajengking dan mereka menyerang manusia
bukan tanaman. Seharusnya belalang menyerang tanaman, tetapi justru ini menyerang manusia. Jadi jelas belalang ini tidak untuk mencari tempat tertentu di mana tiba-tiba dari dalam jurang maut keluar semua belalang ini, dan ini adalah belalang super alami. Mereka tidak mempunyai kunci, apalagi ada kombinasi hibrida yang tidak hanya belalang, tetapi mereka memiliki ciri-ciri kalajengking dan singa. Mereka menyerang manusia, bukan tanaman. Menurut Yesus, kalajengking melambangkan setan dan para malaikatnya. Mari kita lihat dalam kitab Lukas 10 ayat 18 sampai dengan 19. Ayat ini adalah ketika 70 murid Yesus kembali ke Yesus dan mereka memiliki kekuatan untuk mengusir setan. Mereka mengatakan, bahkan setan-setan itu mentaati kami. Kita baca. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Itulah sebabnya ekor setan menarik sepertiga bagian dari malaikat dan melemparkan mereka ke bumi. Wahyu 12 ayat 4. Kita baca Wahyu 12 ayat 3 dan 4. Dan tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan apa yang menarik? Sepertiga dari bintang-bintang di langit, ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, jadi ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Apa yang dilambangkan dengan bintang-bintang? Ayat 9 kita baca. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi yang dilambangkan bintang-bintang di sini itu adalah malaikat-malaikat juga, ya. Sepertiga malaikat mengikut Lucifer ini. Jadi yang dilakukan setan adalah membawa sepertiga malaikat bersamanya dengan ekornya. Bagian tubuh yang paling berbahaya kalau kalajengking adalah ekornya. Dan ekor melambangkan kebohongan. Ini bisa kita baca di dalam Yesaya 9 ayat 15 dan Yohanes 8 ayat 14. Kita baca. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Ya. Jadi ekor itu adalah nabi yang mengajarkan dusta. Artinya apa? Ekor adalah tukang dusta. Jadi yang dimaksud ekor yang menarik sepertiga dari malaikat di surga adalah kebohongannya. Demikian juga dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan di situ, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi untuk mengetahui lebih jelas lagi, kita perlu melihat kitab Yeskiel pasal 28 ayat 17 dan ayat 18. Karena kata-kata yang akan kita pelajari ini sama dengan ini. Akar katanya sama. Yeskiel 28 ayat 17 sampai 18. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya.
dengan banyak kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu, maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Di sini ada kata dagangmu, ya. Kata ini sangat menarik karena akar kata dari dagangmu, akar kata yang ada hubungannya dengan transaksi komersil. Jadi yang dilakukan Lucifer adalah berdagang atau bertransaksi. Ya. Lucifer menjual. Dia menjual apa? Dia menjual kebohongan. Dengan akar kata yang sama, kata ini digunakan dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 16. Kita baca. Imamat 19:16. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Jadi Tuhan memperingatkan orang Israel untuk tidak menyebarkan fitnah. Ini akar kata yang sama dengan setan menjual kepada para malaikat di surga. Dan ini juga sama dengan ekornya menarik sepertiga dari malaikatnya dengan kebohongannya. Jadi kata tentang fitnah, menjual, ekornya yaitu kebohongan, itu adalah akar kata yang sama. Jadi kita perhatikan kitab Yeskiel 22 ayat 9, di mana ada akar kata yang sama digunakan juga. Kita baca, padamu berkeliaran orang-orang pefitnah dengan maksud mencurahkan darah dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Jadi kata fitnah adalah akar kata yang sama dengan ekor atau kebohongan. Jadi yang dilakukan setan adalah dia pembawa ekor. Artinya apa? Kebohongan. Dia pembawa fitnah. Dia pembohong dari awal. Dia berbohong pada para malaikat dan itulah yang membawa sepertiga dari malaikat di surga. Singkatnya, pasukan ini memiliki semua karakteristik Alkitab yang diterapkan pada setan dan malaikatnya. Kalajengking, ular, singa, belalang, belerang, jurang maut, semuanya yang di kitab Wahyu terkait dengan setan dan malaikatnya. Jadi sangkakala kelima jelas merupakan gambaran dari manifestasi yang luar biasa dari kekuatan setan. Sekarang komentar untuk Wahyu pasal 9 ayat 4. Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan, mereka adalah belalang tadi itu, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ya kan? Bahasa ini sangat tidak biasa. Rumput, benda hijau, dan pepohonan adalah makanan belalang. Namun mereka menerima perintah untuk jangan merusak rumput, tanaman, dan pohon. Mereka hanya menyerang manusia yang tidak memiliki meterai Tuhan di dahi mereka. Ya. Jadi belalang ini diperbolehkan menyerang manusia yang tidak memiliki meterai Allah di dahi mereka. Rumput hijau, tumbuhan hidup di sini mewakili orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang memiliki meterai. Ya. Jadi pohon-pohon ini melambangkan orang-orang yang setia kepada Tuhan dan mereka adalah yang memiliki meterai. Kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3, Yeremia 17 ayat 8, Mazmur 92 ayat 12. Pohon-pohon melambangkan orang benar. Dengan cara bagaimana umat Tuhan dibandingkan dengan pohon-pohon. Mari kita lihat kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa ya saja yang diperbuatnya adalah berhasil. Ya, jadi pohon ini melambangkan umat Tuhan. Sekarang kita baca Mazmur 92 ayat 12. Orang benar dilambangkan juga sebagai pohon. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Ya, jadi orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Orang benar dilambangkan juga sebagai pohon. Jadi belalang ini tidak diizinkan menyentuh mereka yang setia. Mereka hanya diizinkan menindas siapa yang tidak memiliki meterai di dahi mereka, tidak memiliki meterai Allah di dahi mereka. Tidak merusak tubuhan adalah identik dengan menyelamatkan mereka yang memiliki meterai di dahi mereka. Ya, saya ulang lagi, tidak merusak tubuh-tubuhan, tidak boleh merusak tubuh-tubuhan, artinya menyelamatkan mereka yang memiliki meterai Allah di dahi mereka. Bagaimana pada sangkakala kelima kita bisa berbicara tentang meterai di dahi? Ya, kan masih sangkakala kelima, ya kan? Kau sudah bicara tentang meterai. Oke, mari kita teruskan. Alkitab dan Roh Nubuat memberitahu kita bahwa ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, jadi seseorang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka akan menerima meterai. Ya, jadi ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka akan menerima meterai. Dan itu adalah meterai Injil. Itu bukan meterai akhir zaman yang akan memeteraikan 144.000 orang kudus yang hidup, yang akan melewati masa kesusahan. Meterai yang diterima oleh 145.000 orang adalah meterai perlindungan terakhir. Tetapi ada meterai lain yang diterima ketika mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Jadi kita bukan untuk memahami meterai ini sebagai meterai Tuhan di akhir zaman, melainkan sebagai meterai untuk mereka yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita baca Efesus 1 ayat 13 sampai 14, Efesus 4 ayat 30, 2 Timotius 2 ayat 19, dan 2 Korintus 1 ayat 22. Bahwa ayat ini menyatakan bahwa semua orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan menerima meterai pada saat pembaptisan. Ya, saya ulang, bahwa semua orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan menerima meterai pada saat pembaptisan. Kita baca Efesus 1 ayat 13 sampai dengan 14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sekarang kita lihat kitab Efesus pasal 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, jadi kalau kita sudah menerima Yesus, maka kita sudah dimeteraikan.
Demikian juga dalam kitab 2 Timotius 2:19 dan juga 2 Korintus 1 ayat 22 dikatakan. Kita baca dulu. 2 Timotius 2:19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya. Jadi kalau kita sudah dibaptis, menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka Tuhan akan mengenal siapa kepunyaannya. Ya. Maka dikata di sini, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Demikian juga 2 Korintus 1 ayat 22. Kita baca. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya. Jadi orang percaya akan menerima meterai ketika mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, dan dibaptiskan, dengan dibaptiskan. Itulah ya meterai Injil itu. Jadi mereka yang benar-benar percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dengan dibaptis akan menerima meterai. Inilah maksud dari meterai yang kita bahas, yaitu meterai dari Injil itu. Kitab Wahyu membuatnya sangat jelas bahwa Tuhan akan menempatkan meterai akhir zaman atas 144.000 orang kudus yang hidup. Ini bisa kita baca dalam Wahyu 14 ayat 1 dan Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan 3. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Kita baca yang Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Dan kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya, itulah beda antara meterai akhir zaman ini dengan meterai yang sudah kita terima. Ellen White juga menulis bahwa hanya 144.000 yang memiliki meterai eskatologis terakhir. Namun dia menulis bahwa Sister Hastings yang meninggal di tahun 1850 dia dimeteraikan. Ya. Jadi dalam hal ini Prof. Nuba juga menuliskan bahwa Sister Hastings yang telah meninggal tahun 1850 dia dimeteraikan. Ya. Jadi apakah Sister Hastings menerima meterai seperti dalam kitab Wahyu pasal 7? Tidak. Tetapi Ellen White mengatakan bahwa dia dimeteraikan. Dan pada saat kebangkitan, dia akan dibangkitkan dan berada di antara yang diselamatkan. Dengan demikian, Ellen White menyatakan bahwa ada meterai Injil dan ada meterai akhir zaman. Ellen White juga menulis dalam Masters Lilies, volume 6, halaman 28, di mana dikatakan bahwa saat kita bersatu dengan gereja melalui baptisan, ya, jadi saat kita bersatu dengan gereja melalui baptisan, maka kita dimeteraikan sebagai pria dan wanita yang telah dilahirkan kembali melalui air dan Roh Kudus. Ellen White menyadari bahwa pada saat pembaptisan, semua orang percaya yang setia menerima meterai Roh Kudus. Dikatakan di sini, mereka yang dengan demikian bersatu dengan gereja melalui baptisan dimeteraikan sebagai pria dan wanita
yang telah dilahirkan kembali dari air dan roh. Mereka telah memasuki kehidupan baru, ya kan? Sehingga kita tidak perlu bingung dengan meterai Injil dan meterai eskatologis atau dengan meterai pada akhir zaman. Ya, artinya apa? Artinya kita semuanya yang telah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, juru selamat kita, dan kita menuruti perintah-perintahnya, ya kan? Seperti yang dikatakan di dalam pekabaran pekabaran 3 malaikat yang pertama, ya kan? Kita artinya sudah menerima meterai Allah. Tinggal sekarang bagaimana kita bisa mempertahankan meterai Allah itu tetap ada di dalam diri kita, ya. Untuk itulah makanya ada penghakiman, karena dikatakan saat penghakimannya telah tiba. Artinya kita akan dilihat Yesus apakah pertobatan kita itu benar-benar atau tidak. Sekarang untuk Wahyu 9 ayat 5. Komentar Wahyu 9 ayat 5. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan. 5 bulan dalam artinya 150 hari lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Kalajengking jarang membunuh manusia ketika menyengat. Tetapi mereka menyebabkan rasa sakit yang luar biasa oleh racun yang menyebabkan bengkak dan penderitaan, bahkan sampai ingin mati. Menerapkan prinsip tahun atau hari 5 bulan akan setara dengan 150 tahun. Ya, kita langsung cepat saja, ya kan? Seperti kita ketahui, akhir zaman atau abad pencerahan, akal budi manusia mulai berkembang. Ya, jadi abad pencerahan itu dimulai kurang lebih awal abad ke-17, ya kan? Dengan karya seorang bernama René Descartes. Ini adalah paham rasionalisme dari Prancis. Pada zaman René Descartes ada orang yang bernama Blaise Pascal menulis tentang René Descartes demikian. Dia menulis demikian. Saya tidak bisa memaafkan Descartes dalam semua filosofinya. Dia melakukan yang terbaik untuk membuang Tuhan. Inilah paham ateisme itu. Tetapi dia tidak bisa menghindari menggerakkan dunia dengan membalik ibu jari. Setelah itu dia tidak berguna lagi bagi Tuhan. Ya. Buku Descartes yang paling terkenal adalah A Discourse on Method, diterbitkan pada tahun 1637, sekitar 150 tahun sebelum dimulainya Revolusi Prancis. Ada juga buku The Age of Reason, yaitu membuang kebutuhan akan iman dan keajaiban dalam agama. Itu adalah iman yang ditanamkan kepada Tuhan sebagai kebijaksanaan manusia. Jadi selama periode ini, ilmu pengetahuan berkembang dan percaya bahwa semua dapat diselesaikan melalui kecerdikan manusia tanpa perlu membutuhkan Tuhan. Filosofi ini tidak akan membunuh manusia, tapi mereka akan membuat mereka sengsara secara eksistensial. Abad pencerahan ini mengilhami terjadinya revolusi Prancis. Komentar Wahyu 9 ayat 6. Dan pada masa itu, orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Ini adalah apa yang terjadi dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan atau ateis. Seseorang itu tidak memiliki harapan untuk masa depan dan merasa tidak ada alasan untuk hidup. Kita perhatikan pernyataan dari Ellen White. Ellen White membuat pernyataan berikut tentang buah ateisme. Ateisme tidak dapat memberikan sinar terang ke dalam kubur. Itu tidak bisa menahan kejahatan atau mempercepat energi moral. Itu tidak memiliki kekuatan untuk meningkatkan karakter atau memurnikan jiwa. Sebaliknya, ia selalu cenderung merendahkan umat manusia. Itu mengarah jauh dari kemurnian dan perdamaian. Sebuah contoh dari ini diberikan dalam sejarah Revolusi Prancis. Periode itu, ketika keberadaan Tuhan ditolak dan perintah-perintahnya dihapuskan, adalah yang paling memuakkan yang tercatat di halaman sejarah manusia. Jadi ciri utama masyarakat kontemporer adalah ketidakbermaknaan.
sehingga orang bunuh diri meningkat pesat karena hidup merasa tidak ada artinya bagi orang-orang. Jadi akibat dari Alkitab tidak boleh dibaca, ya kan? Sehingga pikiran orang jadi kosong, sehingga dia mencari filsafat, doktrin, ajaran-ajaran. Keluarlah ajaran-ajaran ini tentang ateisme. Dan masih banyak lagi pada abad pencerahan itu teori-teori yang muncul pada saat itu. Ya kan? Ini adalah mengapa orang merasa lapar dan haus akan spiritualitas dan alasan untuk hidup, tetapi mereka mencari di tempat yang salah. Sehingga muncul filsafat seperti deisme, relativisme, etis, nihilisme, rasionalisme, eksistensialisme, evolusiisme, dan komunisme ateistik telah membuat orang menjadi pesimis tentang makna hidup. Kenapa teori-teori ini, filsafat seperti muncul? Karena Alkitab tidak boleh dibaca. Jadi, jika tidak ada Tuhan pencipta, tidak ada masa depan. Dan jika tidak ada masa depan, maka hidup tidak memiliki makna akhir. Ini adalah alasan mengapa pemazmur mengatakan bahwa orang bodoh berkata dalam hatinya bahwa tidak ada Tuhan. Mazmur 14 ayat 1. Kita baca. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Kita bisa melihat gambaran orang yang ingin mati, karena jengking menyengat mereka, sehingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan penderitaan. Ini bersifat secara spiritual. Ya. Jadi sifatnya hanya spiritual. Kita perhatikan pernyataan dari Ellen White. Ya kan? Ada banyak cara di mana manusia dapat menyalibkan anak Allah lagi dan membuat dia malu. Penyembahan urusan duniawi begitu membingungkan pikiran. Setan diam-diam mendekat dan secara diam-diam masuk. Dia punya banyak teori yang digunakan untuk menyesatkan mereka yang akan dipimpin. Pandangan yang salah bahwa dunia sedang menghibur ada skeptisisme yang menyamar, mempersiapkan jalan untuk ateisme dengan kata-kata yang tergesa-gesa dan perbuatan yang mementingkan diri sendiri. Manusia seringkali mendukakan hati Kristus. Karena itu, setan bekerja tanpa lelah untuk menuntut mereka kepada ketidaksetiaan. Saat dia menguasai kendali pikiran, dia membuat kesan abadi pada mereka dan kenyataan kekekalan memudar. Kitab Pengkhotbah ada ilustrasi yang bagus tentang roh yang mengilhami revolusi Prancis. Mengapa kitab Pengkhotbah masuk dalam Alkitab? Karena Salomo sedang menggambarkan kehidupannya ketika ia sesat dari Tuhan. Dan akhir masalahnya adalah takut akan Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya. Karena itu Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke dalam penghakiman. Dia menasihati dan berkata, ingatlah pencipta di masa muda sebelum hari-hari jahat datang. Dan kita melihat ke belakang dan kita mengatakan kita tidak memiliki sukacita di dalamnya. Salomo menggambarkan hidupnya terpisah dari Tuhan. Tahukah kita bahwa tentang Salomo, Ellen White mengatakan bahwa dia mempermainkan gagasan ateis menjadi seorang ateis. Salomo menjadi hedonis, hidup hanya untuk saat ini. Apa itu? Kesenangan. Dia bahkan datang untuk menghibur keraguan tentang keberadaan Tuhan. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa dia membenci kehidupan. Pengkhotbah 2 ayat 17 dan 18 dikatakan, oleh sebab itu, aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Ini adalah kehidupan ateis, kehidupan orang yang telah tersesat dari Tuhan. Itulah semangat yang terjadi
di revolusi Prancis. Ellen White menulis tentang Salomo. Imannya pada Tuhan yang hidup digantikan oleh keraguan ateistik, ketidakpercayaan merusak kebahagiaannya, melemahkan prinsip-prinsipnya, dan merendahkan hidupnya. Kedengaran seperti apa yang terjadi pada orang-orang yang berpartisipasi dalam revolusi Prancis. Ernest Hemingway, pemenang hadiah Nobel untuk sastra pada tahun 1954, sangat mengagumi kitab Pengkhotbah. Dia menjalani kehidupan yang kacau dan sengsara dan mengakhirinya dengan menembak kepalanya. Begitulah buah hidup tanpa Tuhan. Ini berakhir dalam pesimisme dan ketidakberartian. Ellen White menggambarkan Hume, yaitu individu yang semangat, rasionalisme, dan menarik hati. Dikatakan bahwa Hume yang skeptis pada awal kehidupannya adalah orang yang percaya pada firman Tuhan. Terhubung dengan masyarakat yang berdebat, dia ditunjuk untuk menyajikan argumen yang mendukung perselingkuhan. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun, dan pikirannya yang tajam dan aktif menjadi dijiwai dengan tipu muslihat skeptisisme. Tidak lama kemudian, dia menjadi percaya bahwa itu adalah ajaran yang menyesatkan, dan seluruh kehidupan setelah kematiannya mengandung jejak gelap perselingkuhan. Voltaire, salah satu kunci dalam revolusi Prancis, diberitahu ketika Voltaire berusia 5 tahun. Ketika Voltaire berusia 5 tahun, dia berkomitmen untuk mengingat puisi kafir, dan pengaruh merusak tidak pernah terhapus dari pikirannya. Dia menjadi salah satu dari agen setan yang paling berhasil untuk membawa manusia menjauh dari Tuhan. Ribuan orang akan bangkit dalam penghakiman dan menuntut kehancuran jiwa mereka pada rasionalisme kafir Voltaire. Arti kafir berarti tidak setia. Rasionalisme bahkan sampai pada titik menyangkal kisah penciptaan. Tuhan telah mengizinkan banjir cahaya untuk dituangkan ke atas dunia, baik dalam sains dan seni. Tetapi ketika orang yang mengaku ilmiah memperlakukan subjek ini dari hanya sudut pandang manusia, mereka pasti akan sampai pada kesimpulan yang salah. Jadi itulah yang terjadi. Dia mungkin tidak bersalah untuk berspekulasi di luar apa yang telah diungkapkan oleh firman Tuhan, jika teori kita tidak bertentangan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam kitab suci. Ya kan? Sekarang komentar Wahyu 9 ayat 7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Jadi kami menemukan latar belakang gambaran ini dalam Joel 2 ayat 4 sampai dengan 10, ya kan? Di mana Allah membandingkan tentara yang menyerang dengan wabah penyakit. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari, ya kan? Saya kira ini nggak usah dibaca, ya. Saya komentarnya aja. Jadi belalang ini sangat menarik. Kata Italia belalang adalah cavaletta, yang berarti kuda kecil. Jadi belalang ada hubungannya dengan kuda kecil. Para petani Jerman menyebutnya Locus Huperde, yang berarti kuda jerami. Pada titik ini setan dan para malaikatnya sudah mengumpulkan kekuatan mereka untuk pertempuran terakhir melawan Tuhan, ya kan? Alkitab dan umatnya. Komentar Wahyu 9 ayat 8 sampai 10, ya kan? Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan pertempuran. Mereka siap untuk pergi ke Prancis dan melakukan pekerjaan. Ya kan? Ayat 10, dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Hidup mereka merupakan siksaan bagi orang-orang, artinya ini adalah
doktrin-doktrin dari revolusi Prancis. Filsafat-filsafat yang keluar pada abad pencerahan ini, di mana itu yang memicu terjadinya revolusi Prancis. Karena apa? Karena Alkitab tidak bisa dibaca. Singa adalah simbol kekuatan penghancur. Setan yang bertindak sebagai singa yang mengaum mencari siapa yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Singa bisa melambangkan Kristus, bisa melambangkan Babel, tapi juga melambangkan setan. Ellen White membandingkan malaikat setan dengan singa ketika Yesus bangkit dan menang atas setan. Setan memberitahu kepada malaikatnya bahwa Yesus telah memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk menegur mereka dan mengusir mereka dan untuk menyembuhkan orang-orang yang harus mereka derita. Kemudian setan dan malaikatnya pergi seperti singa yang mengaum, berusaha untuk menghancurkan para pengikut Yesus. Dalam kitab suci, ekor melambangkan kebohongan. Tadi sudah kita baca, ya kan? Wahyu 12:1-9 tadi juga sudah kita baca, ya kan? Berperang melawan naga itu. Yohanes 8, iblislah menjadi bapamu, ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tua-tua orang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Tadi sudah kita baca juga. Jadi adalah penting bahwa selama 1260 tahun setan menipu orang-orang dengan kebohongan agama palsu atau Tuhan palsu, tetapi selama zaman ilmu pengetahuan muncul, setan menipu dan menyakiti orang dengan kebohongan tentang sekularisme atau ateisme atau tidak ada Tuhan. Jadi menurut Daniel 11 ayat 40-45, agama palsu dan sekularisme atau liberal, keduanya adalah musuh yang akan dihadapi pada akhir zaman. Ya. Sekularisme dan liberal akan kita hadapi di akhir zaman ini. Keduanya pada akhirnya akan bergabung untuk pertempuran terakhir. Kita baca Daniel 11 ayat 40-45. Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Juga tanah permai akan dimasukinya dan banyak orang akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Ia akan menjangkau negeri-negeri dan negeri-negeri Mesir tidak akan terluput. Ia akan menguasai harta benda dan perak dan segala barang yang berharga negeri Mesir dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya sehingga ia keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Kabar-kabar dari timur itulah tadi yang di Wahyu 7. Wahyu 7 tentang meterai Allah, tentang hari Sabat, dan kabar sebelah utara itulah pekabaran 3 malaikat, yaitu Babel jatuh. Babel sudah rubuh. Itu yang membuat geram Raja Negeri Utara tadi. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Siapa sekularisme atau liberal? Mereka adalah orang-orang Saduki yang merupakan orang konservatif. Ya, itu pada zaman Yesus dulu. Dengan orang Farisi, mereka saling membenci dan mereka memiliki doktrin yang berbeda. Tetapi ketika untuk menghancurkan musuh, mereka bergabung. Jadi waktu mau ingin menyalibkan Yesus, mereka bergabung. Jadi mari kita terlibat. Kita tidak terlibat secara politik. Karena Alkitab memberitahu kita bahwa Raja Selatan dan Raja Utara akan bergabung untuk menganiaya umat Tuhan. Sekarang komentar Wahyu 9 ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut.
namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Malaikat jurang maut dalam Alkitab diidentifikasikan dengan setan dalam Wahyu 20. Dia dimasukkan ke dalam jurang maut. Sehingga raja yang memerintah belalang atas tentara ini kemudian akan dilepaskan di Perancis. Dalam sangkakala kelima, dalam bahasa Ibrani namanya Abaddon, dan dalam bahasa Yunani namanya Apollyon. Nama Abaddon dan Apollyon artinya penghancur. Ya. Itu persis dengan apa yang terjadi dalam revolusi Perancis. Perjanjian baru menggambarkan setan sebagai penguasa atau dinamakan penghulu setan, Matius 12 ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Dan Yesus menyebut sebagai perusak, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. King James Version dikatakan menghancurkan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi pemimpin perusak ini adalah setan. Dan Yesus menyebutnya sebagai penghancur dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Belalang yang melambangkan setan dan malaikatnya keluar dari jurang maut untuk mengajarkan ajaran-ajaran bahwa akal dan budi manusia harus digunakan untuk menjawab masalah kehidupannya. Sehingga muncul filsafat seperti deisme, relativisme etis, nihilisme, rasionalisme, eksistensialisme, evolusionisme, dan komunisme ateistik, dan banyak lagi ajaran-ajaran lain. Dengan kata lain, berkembangnya ilmu pengetahuan dan metode ilmiah menjadi landasan dalam merumuskan persoalan dan solusi masalah manusia. Itulah yang terjadi. Ajaran-ajaran atau ilmu pengetahuan ini muncul pada abad 17 atau 18, sehingga pada abad tersebut disebut sebagai abad pencerahan. Ajaran ilmu pengetahuan yang muncul mengatakan akal dan budi manusia harus digunakan untuk menjawab masalah kehidupannya. Mengapa? Karena Alkitab tidak bisa dibaca. Alkitab dilarang dibaca, sehingga orang tidak bisa membaca firman Tuhan. Terjadi kegelapan total di Perancis pada waktu itu. Sehingga setan mempunyai kesempatan untuk memberikan ajaran-ajaran ini. Dan inilah yang terjadi di sangkakala kelima, sehingga terjadi peristiwa revolusi Perancis. Jadi sangkakala kelima adalah terjadinya peristiwa revolusi Perancis. Dan inilah sangkakala kelima yang dikatakan dalam Wahyu 9. Dari Wahyu 9 ayat 3 dikatakan, dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Jadi akibat Alkitab dilarang dibaca, maka muncul filsafat, ajaran, ilmu pengetahuan yang mengatakan akal dan budi manusia harus digunakan untuk menjawab masalah kehidupannya. Maka ajaran ateisme muncul pada waktu itu. Di samping ada ajaran-ajaran yang lain. Inilah pekerjaan setan itu. Ya, ini disebut abad pencerahan. Dan abad pencerahan adalah yang memicu terjadinya revolusi Prancis. Jadi akibat Alkitab tidak boleh dibaca, orang mencari-cari ilmu, disitulah setan masuk. Maka dikatakan setan keluar dari jurang maut, jangan mempengaruhi manusia. Setan bekerja selalu melalui medium. Siapa yang bisa diajar, siapa yang bisa dipakai, itulah yang terjadi. Tetapi dikatakan di dalam Wahyu 9:45, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dainya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Ya. Tapi mereka yang telah mempelajari Alkitab, artinya apa? Dia sebagai pohon-pohon. Tidak akan bisa. Karena apa? Telah menerima Injil. Telah menerima meterai Allah itu.
mereka akan terhindar. Maka dikatakan di sini, hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya, itu yang boleh. Artinya apa? Mereka yang tidak mengenal Yesus, tidak menerima Injil itu, tidak mempunyai meterai Allah itu, mereka yang akan diserang. Karena memang di otak dia tidak mempunyai pengetahuan tentang firman Tuhan. Tetapi yang mempunyai pengetahuan tentang firman Tuhan, yang dia baca Alkitab, dia akan terhindar dari ajaran-ajaran palsu ini. Ya kan? Tapi mereka yang telah membaca Alkitab, menerima Injil, akan terhindar dari ajaran-ajaran ini. Tapi yang tidak mengenal Alkitab atau Injil akan terpengaruh. Sehingga dikatakan sini makanya, hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Tetapi yang memakai meterai Allah, artinya yang mempunyai meterai Allah, dia telah menerima Injil, maka itu akan terhindar dari ajaran-ajaran palsu itu. Inilah sangkakala kelima, yaitu terjadinya peristiwa Revolusi Prancis. Sahabat depan kita akan lanjutkan dengan pembahasan sangkakala ke-6. Sangkakala ke-6 terjadi setelah sangkakala kelima. Dan kita hidup pada sangkakala ke-6. Sekarang ini kita hidup di dalam sangkakala ke-6. Karena pada sangkakala ke-7, Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput umatnya. Sehingga apa yang harus kita persiapkan? Ya kan? Jadi kalau kita lihat tadi di sangkakala kelima, Revolusi Prancis terjadi hanya lokal saja di Prancis. Akhir zaman akan terjadi secara global. Sekarang sedang bergerak kondisi itu. Nanti akan kita pelajari di sangkakala ke-6. Ya kan? Jadi kalau kita lihat dari kronologi akhir zaman ini, inilah sangkakala ke-6 itu. Sangkakala ke-6 Revolusi Prancis adalah terjadi yang di atas ini kita lihat 1798, kita bisa lihat Revolusi Prancis. Setelah Revolusi Prancis sampai dengan pintu kasihan ditutup, itulah yang akan terjadi dengan sangkakala ke-6. Dan nanti akan kita pelajari sangkakala ke-6. Oke, kita akan berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam surga, kami telah menyelesaikan Tuhan pekabaran ini. Kira pekabaran sangkakala kelima ini bisa kami mengerti, dan semua itu akan lebih menguatkan iman percaya kami dan mempersiapkan kami di dalam menanti Yesus yang kedua kali. Untuk itu Tuhan, tuntun kami semua Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dan demikian pelajaran yang kami pelajari ini akan bisa menguatkan kami di dalam menanti Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di